Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din wa la alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa menjalani rutinitas kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpah curah kepada Nabi junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya. Semoga telah mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Semoga kegiatan pembelajaran kita bisa berjalan lancar dan bisa mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Baiklah, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan membahas materi mengenai Al-Quran dan hadis. Di Al-Quran nanti kita akan membahas tentang pengertian Al-Quran, fungsi Al-Quran, dan keistimewaan Al-Quran. Dan untuk di hadisnya kita akan membahas tentang pengertian hadis, macam-macam hadis berdasarkan sumbernya, dan fungsi hadis. Mari kita bahas Al-Quran terlebih dahulu. Pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran ini ada yang menurut bahasa, ada juga yang menurut istilah. Menurut bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'an, yang artinya membaca bacaan. Al-Quran juga berarti bacaan yang sempurna. Kemudian menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril dan membacanya bernilai ibadah. Dari pengertian ini anak-anak dapat kita ketahui bahwasanya Al-Quran adalah kitab suci yang di dalamnya memuat kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, dan pembawanya yaitu Nabi Muhammad SAW. Susunannya terdiri surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Dan yang terpenting, membacanya itu bernilai ibadah. Jadi anak-anak harus perbanyak membaca Al-Quran agar mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang selanjutnya yaitu fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran secara umum, yang pertama, sebagai hujah atau bukti terkuat dari kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Yang ketiga, sebagai konfirmasi atau pemberi informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal atau yang masih bersifat gaib. Yang keempat,
sebagai petunjuk hidup manusia untuk menuju jalan yang lurus. Dan yang terakhir, sebagai penyempurna dari kitab-kitab terdahulu seperti kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Taurat. Itulah tadi fungsi Al-Quran. Untuk yang selanjutnya yaitu keistimewaan Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran itu apa aja sih? Yang pertama, Al-Quran ini memuat ringkasan-ringkasan dan ajaran ketuhanan yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya, seperti kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Yang kedua, Al-Quran ini memuat kalam-kalam Allah yang dijadikan pedoman hidup manusia sepanjang masa. Yang ketiga, Al-Quran ini sumber ilmu pengetahuan, sehingga seluruh fenomena yang terjadi di alam semesta ini tidak ada yang kontradiktif dengan apa yang diciptakannya. Dan yang terakhir, Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa yang istimewa, sehingga mudah untuk dibaca, dipahami, dimengerti, bahkan isinya dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, itulah tadi pembahasan mengenai pengertian Al-Quran, fungsi Al-Quran, dan keistimewaan Al-Quran. Selanjutnya kita akan membahas tentang hadis. Pengertian hadis. Pengertian hadis ini seperti halnya di Al-Quran tadi. Ada yang menurut bahasa, ada juga yang menurut istilah. Menurut bahasa, hadis berasal dari kata hadasa, yang berarti baru, peristiwa, perkataan, dan cerita. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala bentuk sikap, perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Itulah tadi pengertian dari hadis. Untuk yang selanjutnya yaitu macam-macam hadis berdasarkan sumbernya. Apa saja sih macam-macamnya? Yang pertama, ada hadis qauli. Yang kedua, ada hadis fi'li. Dan yang ketiga, hadis takriri. Hadis qauli yaitu hadis yang secara langsung diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk hadis fi'li yaitu hadis atau segala bentuk perkataan ataupun perbuatan dari Nabi Muhammad SAW yang sampai kepada kita melalui penukilan para sahabat. Dan hadis takriri yaitu segala bentuk perkataan ataupun perbuatan dari para sahabat yang sudah disepakati atau disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah tadi macam-macam hadis berdasarkan sumbernya. Untuk yang selanjutnya yaitu fungsi hadis. Fungsi hadis yang pertama, memperkuat hukum yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Dan yang ketiga, menetapkan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Baiklah, itulah tadi pembahasan mengenai Al-Quran dan hadis. Semoga anak-anak bisa mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa. Semoga pembelajaran kita bisa bermanfaat dan berguna untuk kita di kedepan. Berdoa dimulai. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Berdoa selesai.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.